Halo teman-teman, ketemu lagi hari ini hari Selasa, hari terakhir bulan Juni 2020, tanggal 30. Teman-teman, ini adalah bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil jika resonate, lepaskan jika tidak resonate. Untuk informasi lebih ringkas, silakan lihat rangkuman yang ada di bawah video ini. Kita mulai bacaan hari ini dengan 3 kartu dari Lenormand dan biarkan aplikasi ini yang mengacak. Hari ini kita menemukan hal yang baru dan barangkali juga tidak semudah itu karena membutuhkan satu upaya untuk bisa paham tentang apa yang sebenarnya tentang masa depan. Dan ketika kita menemukan ternyata ada bagian dari situasi saat ini yang memang tidak bisa lagi kita bawa ke masa depan. Tapi itu adalah satu temuan. Saya sudah mengambil 4 kartu yang jumping dari deck yang namanya Mystical Wisdom Card ini. 4 kartu, kita lihat satu persatu. Ini masa lalu adalah potential, think big for your future. Jadi kita sudah pernah punya satu rencana tentang bagaimana kehidupan kita di masa depan. Baik disengaja atau tidak, tetapi kita sebagai manusia umumnya kita punya angan-angan tentang apa yang kita inginkan, dan itu adalah sesuatu yang besar. Dan kalau kita lihat gambarnya, di sini adalah gambar seorang anak. Kita paham bahwa anak selalu menginginkan sesuatu yang memenuhi emosi positifnya dia, tetapi dia tidak paham bahwa untuk sampai ke situ ada perjalanan panjang dan sukar. Jadi kalau kita tanya, kamu kalau besar mau jadi apa? Saya mau jadi seorang pilot. Karena dia melihat hal indah menjadi pilot. Kamu kalau besar mau jadi apa? Mau jadi dokter. Dia tidak melihat betapa perjuangannya untuk semua yang diinginkan, tetapi dia sudah set satu bahwa saya ingin sampai ke sana. Apa yang terjadi pada saat ini adalah how the situation affecting you, don't worry, be happy. Ya, kalau saya lihat sepertinya apa yang kau inginkan itu pernah terbuang sebentar karena betapa sukarnya, karena ini kan udah saat ini. Tapi kartu ini kembali mengingatkan bahwa apa yang kau inginkan, yang sudah kamu tetapkan, itu sebenarnya tetap akan bisa dicapai, tetapi memang penuh dengan kesukaran. Dan sekarang sudah sampai pada titik barangkali ya sudahlah, kalau memang saya tidak mungkin jadi pilot ya apa boleh buat. Ya udahlah, kalau saya tidak mungkin jadi dokter, situasinya adalah sangat genting seperti ini. Diingatkan bahwa don't worry, be happy. Dan di masa depan kita lihat ini kartunya adalah kartu yang sangat positif, creative wonderment, follow your passion. Jadi seberapapun sukarnya, 3 kartu pertama ini menunjukkan jangan pernah berputus asa. Ya, sekarang karena kartunya dolphin, don't worry, be happy, jadi situasinya justru kita worry. Ya, diingatkan untuk tidak terlalu worry, karena outcome-nya adalah kita tidak ingin yang kita inginkan diperoleh tapi dengan mudah, atau ya begitu saja tanpa ada kualitasnya, tanpa ada rasa sense of fighting. Jadi ada achievement itu, pencapaian itu bisa dirasakan sebagai hadiah kalau kita pernah memperjuangkannya. Dan sepertinya memang penuh pengorbanan, karena gambar celurit di kanan jelas bahwa apa yang kita inginkan itu by the book itu bisa karena memang sudah ditakdirkan kita mau ke sana, atau by the book di sini bisa berarti kita harus sesuai dengan jalannya, atau by the book di sini artinya kita harus mencari sendiri informasinya. Dan kalau kita lihat hari ini adalah hari yang, kalau saya nomor 1 melihat justru malah Jupiter dan Pluto yang pada saat ini perfect conjunction, dan ini adalah the tower moment, ketika tower itu berantakan, benar-benar ini adalah tanknya. Sebenarnya dari kemarin sudah dirasakan energinya, karena keduanya kan planetnya berjalannya lama ya. Kalau Jupiter biasanya 1 tahun di dalam satu zodiak, kalau Pluto itu lebih lama lagi di situ, bisa 16 tahun ya. Tetapi hari ini karena dia perfect conjunction, energinya sangat besar, dan dia akan menjadi lebih besar lagi dengan energi aktivasi yang lain. Ya, kalau kita lihat pada saat ini, selain
Pluto dan Jupiter yang latar belakang, sebagai latar belakang, karena ini bacaan harian kan. Bacaan harian kita lihatnya ke bulan dan matahari utamanya, dan apa yang diaktifasi oleh sang bulan. Sang bulan mengaktifasi matahari dan Merkurius yang retro. Jadi di sini informasinya sudah ada, tetapi informasinya masih seperti gambar buku di kartu Lenormand tadi. Harus kita tunggu sampai kita paham benar. Dan ini sudah melewati matahari, tapi dia akan ketemu dengan matahari lagi. Dan pada saat ini karena trine ya antara bulan dan matahari, maka sebenarnya kita merasa bahwa apa yang kita inginkan seperti terbuka jalannya untuk kita pelajari lebih lanjut. Iya, karena kembali matahari masih square dengan Chiron, maka memang ini bukan situasi yang mudah. Jelas ada healing di sini, ada pengalaman yang lalu yang tidak terlalu berhasil, tetapi karena sextile dengan Uranus di Taurus, maka sebenarnya ini adalah jalan menuju perubahan yang bermakna. Oke. Kalau kita lihat di sini tambahannya adalah dengan Juno, karena Juno itu sebenarnya sekarang sedang diaktifasi, tapi dia bukan planet utama. Jadi sebenarnya dia adalah latar belakang. Dan buat teman-teman yang fokusnya pada mencari informasi tentang percintaan, saat ini masih dalam situasi genting. Yang bisa kita lakukan adalah mencoba semua yang terbaik dan fokus kepada apa yang menjadi panggilan hatimu. Hanya itu yang bisa disampaikan karena belum ada kejelasan tentang percintaan. Oke, kita ambil ya sekarang. Yep. Saya akan lihat yang di belakang saja. Situasinya rebel without a cause, conformist, afraid to speak out. Challenge-nya fantasy, illusion. Oke, advice-nya controlling, egoistical, giving up your power. Abuse of power, lacking structure. Outcome-nya adalah difficulty in leadership. Okay, it's really not an easy day. Oke, jadi kalau kita lihat situasinya adalah ketika sebenarnya intinya adalah karena kita tidak paham terhadap sesuatu, sehingga kita inginnya nih challenge-nya adalah kita semakin bingung, tidak paham, kita bingung. Maka sebenarnya sarannya ya udah jangan ambil sesuatu. Artinya gini, kalau kita dalam situasi katakanlah kita rapat ingin mengambil keputusan, tapi semua informasi itu serba tidak jelas, ya sarannya satu, jangan ambil keputusan. Kenapa? Karena kalau kita ngambil keputusan, hasilnya ya keputusannya salah, Six of Wands terbalik. Jadi hari ini adalah hari yang membingungkan. Jangan ambil keputusan, lepaskan dulu. Dan sepertinya saya sekarang paham bahwa semuanya butuh penelitian, butuh waktu untuk kita memahami. Kenapa? Karena situasinya tricky antara apa yang kita inginkan dengan apa yang seharusnya hanya menjadi pengalihan perhatian. Ya, dia bukan utama tapi seolah-olah menjadi satu hal yang harus dipertimbangkan. Atau ini harusnya dipertimbangkan untuk di-delete, bukan untuk diikut sertakan dalam perencanaan kita ke masa depan. Oke, Spirit Animal reading 5 kartu, kita pilih kartunya. Oke, kita baca satu persatu. Situasinya adalah misteri. Iya, ini juga sama dengan buku tadi ya. Sama dengan buku misteri. Kita belum tahu. Jadi kalau mau ngambil keputusan, kita bingung nanti. Challenge-nya, nah karena tadi kartu tentang masa depan, dream, masa depan, keinginan, ini sebenarnya datang berkali-kali ya. Ya, ini kan. Ini tentang masa depan semua. Jadi artinya kalau menurut saya hari ini memang
kita fokus dengan perencanaan, fokus dengan kebutuhan kita untuk membuat target. Kira-kira seperti itu kalau kita terjemahkan dalam kehidupan sehari-hari. Atau kita membuat rencana hari ini yang sangat-sangat penuh dan sukar untuk dipenuhi gitu. Solusinya adalah harmony, will. Oke, kita perlu menyeimbangkan. Jadi kalau kita lihatnya itu masa depan itu kan ada jaraknya. Yang kita bisa lakukan kendali terhadap diri kita kan at the moment, right there and then gitu loh. Jadi fokuskan pada kalau misalnya rencananya katakanlah 1 hari dari jam 7 sampai jam 6 sore. Ya pada jam 12 siang, ya apa yang kita bisa lakukan jam 12. Jadi jangan jam 12 tapi kita berpikirnya udah sampai yang jauh, karena mau tidak mau untuk bisa menyelesaikan sampai jam 6 itu adalah kita selalu present, selalu berada di momen pada saat itu. Advice-nya adalah introspection, setiap kali membuka kembali jadwal, setiap kali melihat sampai di mana kita on track terhadap tujuan kita, dan outcome-nya adalah creativity. That's a good thing. Jadi intinya adalah hari ini sebenarnya hari di mana kita akan mampu mewujudkan apa yang kita inginkan, tetapi perjalanannya menuju arah tersebut adalah sesuatu yang tidak dapat kita kendalikan, tetapi kita minimal bisa paham untuk selalu bisa sadar di track mana kita sedang berada pada saat ini. Oke, ini yang bisa keluar pada hari ini. Wanita Indrasari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.